Dan latihan lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah wa jama'atah mi yaumina hadha ila yaumin nahdah. Alhamdulillah, perdana kali Kang kita bikin video. Perdana. Sebenarnya nggak ada tujuan apa-apa sih, cuman ingin sharing-sharing apa istilahnya sinau bareng, belajar bareng. Apalagi zaman sekarang itu kan zaman yang antara dunia maya dengan dunia nyata itu hampir sama gitu. Iya, jadi pada kenyataannya itu manusia, berarti dalam artian manusia lebih banyak di dunia maya daripada di dunia nyata. Sekarang kebanyakan dunia itu mengarah ke dunia maya daripada nyata. Nah, berarti untuk masalah untuk pamer apa enggaknya, berhubung antara maya dan nyata itu hampir seimbang, jadi nggak ada hukum ini niat pamer apa gimana. Iya benar, karena emang pada realita zaman sekarang itu orang lebih banyak hidup di dunia maya. Cuman ya banyak penyakit, banyak juga yang sisi positif dari dunia maya. Sehingga mungkin gini Kang, kita sebagai santri itu nggak bisa melawan arus zaman. Iya benar. Tapi harus mengikuti arus zaman. Istilahnya kan iya. Santri harus justru santri itu kan pusaka ya kan, jadi pusaka penerus bangsa Indonesia yang tidak terlepas dari sejarah juga. Santri mencetak sebuah namanya Indonesia ini merdeka, Indonesia ini sejahtera, itu faktor santri. Gitu ya. Jadi santri punya peran juga ketika memerdekakan Indonesia. Sangat luar biasa. Iya benar. Ini Kang Idris, namanya Kang Idris, salah satu santri yang sudah lama dan hampir membusuk. Ya, kalau membusuk itu jangan. Asal jangan membusuk hati. Iya, walaupun sudah lama jadi santri, ya emang predikat santri itu kan nggak ada batasnya. Iya. Kalau bisa sampai mati minal mahdi ilal lahdi itu kita predikatnya sebagai santri. Jadi gini Kang, saya di sini mungkin narasumber utama Kang Idris, tapi di sini kita judulnya ya belajar bareng, ngaji bareng, masalah seputar santri Kang. Jadi sebenarnya ada kutipan bahwa santri itu nggak harus mondok. Yang penting santri itu berakhlak mulia, menghormati guru, dan menghormati kedua orang tua. Jadi sebenarnya yang ditanyakan itu definisi atau hakikat santri itu seperti apa kan? Sebenarnya sih santri itu kan awalnya adalah seseorang yang dalam dirinya itu ada niatan pengen menjadi orang benar. Nah, itu berawal dari menjadi orang benar, itu santri berawal dari orang-orang yang seperti itu. Iya. Nah, untuk masalah kenyataannya santri itu kan dinisbatkan untuk mereka anak-anak atau pemuda yang ada di pondok pesantren. Tapi sejatinya sih untuk santri itu sendiri ya berawal dari situ, mencari kebenaran. Jadi orang-orang yang sedang mencari perjalanan, yang perjalanan itu menghasilkan suatu kebenaran sejati. Iya. Nah, seperti itu. Nah, terus untuk masalah kenapa kok sekarang santri itu dinobatkan ke orang-orang atau pemuda yang ada di pondok pesantren. Iya. Karena itu tadi, pondok pesantren itu di dalamnya kan mengkaji tentang itu tadi, kebenaran yang sedang dicari oleh si anak ini atau si pemuda ini. Yaitu apa? Lewat kitab, lewat pelajaran-pelajaran yang ada dalam pondok pesantren, misalkan kitab kuning. Terus kalau misalkan kitab kuning juga fannya ada fan fikih, fan muamalah, fan tauhid, fan tafsir dan hadis, yang semuanya itu menjurus ke kebenaran sejati. Belum lagi ketika di pondok pesantren juga ada titah gitu. Jadi ada sesosok yang
jadi panutan. Jadi di samping kita teori juga dikaji, juga secara realita ada yang menjadi panutan, yaitu sang kiai. Kiai. Sang kiai. Iya, jadi panutan santri itu kiai. Kiai. Karena kenapa? Ya, kiai itu sendiri kan bisa dibilang orang yang sudah mumpuni dalam ilmu keagamaan, sehingga dia itu mempunyai buah ya, samroh dari ilmu itu prakteknya. Iya. Nah, sedangkan santri itu masih mengkaji tentang teorinya. Nah, terus sambil kita teori belajar, kita langsung lihat ke kiai. Nah, itu kan merupakan suatu pelajaran yang langka gitu. Pelajaran yang iya. Maksudnya dibandingkan di apa namanya, pondok apa di fakultas-fakultas lain, pondok pesantren nggak ada yang seperti itu. Yang ada kan kalau di fakultas lain kan hanya teori saja gitu, jadi tidak ada yang dibuat pijakan atau suri tauladanya. Iya benar. Jadi mungkin mudahnya kayak gini Kang. Jadi ketika masuk ke lingkungan kuliahan atau universitas, siswanya itu kan disebut sebagai mahasiswa. Terus kemudian ketika masuk ke lingkungan sekolah formal, siswa dan siswi. Iya. Mungkin kalau misalnya di pondok pesantren dinamakan santriwan dan santriwati. Ya. Nah, itu untuk masalah realita ya. Iya. Jadi santri itu realitanya ya adalah pemuda yang ada di pondok pesantren yang sedang menuntut ilmu kan. Tapi untuk secara hakikat sendiri sebenarnya mah, jadi kita lingkupnya lebih luas gitu. Kalau kita bahasnya lebih luas, santri itu tadi kan berawal dari pendefinisian, santri adalah seseorang yang sedang mencari kebenaran sejati. Iya. Nah, kalau cakupannya ke situ dan kita pembahasannya lebih luas, bisa jadi santri juga siapa saja yang pokoknya secara ta'arif seperti itu dinamakan santri. Iya. Meskipun tidak ada di pondok pesantren. Yang mencari kebenaran Ya, secara mencari hakiki. kebenaran secara hakiki. Karena yang namanya kebenaran itu ada di mana saja gitu. Iya benar. Adanya di mana saja, terutama bagi mereka yang benar-benar mencari kebenaran sejati. Dan pasti ini ya, pasti bahasanya, pasti Allah menunjukkan orang tersebut ke jalan yang dia ingin, entah itu di pondok pesantren, entah itu di mana, yang sehingga dia itu mempunyai suatu tabiat yang sesuai dengan jiwa yang suci gitu ya. Gini Kang, ketika kita menjadi santri, apa sih kira-kira tujuan akhir santri itu? Sebenarnya sih tujuan akhir itu tujuan Mati akhir. ya, tujuan akhir itu mau kematian. Ya, bukan seperti itu. Sebenarnya gini, yang dicari santri itu kan sebenarnya mah tadi itu dia membawa misi visi selamat dunia akhirat. Selamat dunia. Jadi selamat dunia akhirat. Jadi seperti dalam Al-Quran kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi untuk menuju ke situ loh, banyak lika-liku perjalanan bagi si dia gitu. Oh. Nah, untuk jalan terakhirnya adalah menghanguskan, menghilangkan, dan namanya apa ya, mensucikan, bahasanya angkara murka yang ada dalam diri seseorang tersebut. Yang kalau saya baca angkara murka itu kayak niat jahat atau penyakit hati ataupun apalah. Saya membaca dalam salah satu kitab ya, kitab Ihya. Jadi dalam diri orang itu ada 3 sudut yang harus perlu dipelajari dan dibenahi untuk menjadi orang yang sempurna, jadi insan kamil lah ya. Insan kamil. Insan kamil. Tapi yang sebenarnya insan kamil itu ya kanjeng Nabi. Nabi Maksudnya Muhammad. paling enggak kita itu ya Proses ya, iya. proses Al-Aqrab lah ya. al-aqrab. Nah, Jadi mungkin ini Kang, yang tiga ini kan sebenarnya santri itu diarahkan untuk mengobati atau mengawasi 3 ini.
pertama itu adalah alam fikir. Alam pikir. Alam fikir. Jadi kajian santri itu sebenarnya harus tiga ini harus dicakup. Nalar fikir yang sekiranya benar itu bagaimana, alias tidak ada nalar yang di situ ada niat jahat atau melukai orang. Satu itu. Yang kedua dari sisi perasaan atau hati. Hati ini juga bagaimana caranya supaya tidak menzalimi orang, melukai orang, alias ya nalar juga dan hati juga membawa rahmat, bukan malah membawa dorong kepada orang. Sebenarnya ini yang dicari santri ini. Akhir ya, jadi tujuan akhir santri. Tujuan akhir iya. Yang ketiga itu apa namanya? Anggota badan. Jadi anggota badan ini gimana caranya tidak melanggar hak aturan-aturan kehidupannya sehingga melukai orang juga sama. Jadi tiga-tiganya ini nalar pikiran, hati dan juga anggota badan jangan sampai merusak atau menodai keindahan kehidupan. Nah, itu. Justru yang dibawa sebenarnya yang tiga ini adalah misi visi Kanjeng Nabi, yaitu wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kita sebagai umat Kanjeng Nabi membawa misi itu ya. Rahmatan lil alamin. Jadi misi santri terakhir itu ya itu tadi. Jadi harus hati-hati terhadap nalar pikirannya sendiri. Kedua juga harus hati-hati dalam perasaan hatinya sendiri, dan juga anggota badan juga harus hati-hati diwaspadai. Jangan sampai membuat lingkungan yang ada itu menjadi rusak dari tiga faktor ini. Ya, jadi mencakup ke doa itu kan yang dari Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi iya, seperti kan yang Imam Hasan Al-Basri mencoba menafsirkan hasanah itu kan kalau di dunia itu al-ilmu ya, ilmu dan mengamalkannya, kemudian nanti buahnya, samrohnya ketika nanti di akhirat dia mendapatkan kebahagiaan di surga untuk melihat Allah ya Kang. Jadi mungkin santri itu unik kan menurut saya. Jadi unik. Apa ya? Jadi ketika kita mempelajari di pondok pesantren itu, jadi ternyata santri itu bukan cuma olah pikir, tapi tadi yang dibilang oleh Kang Idris, kita juga olah hati, kemudian kita menjaga seluruh anggota badan kita, dan bukan untuk diri sendiri juga, tapi kita memerhatikan orang lain juga, sampai misi Nabi itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu menjadi terrealisasikan. Itu kan tujuan santri itu. Iya. Bangga lah jadi santri itu, sebenarnya bangga, bukan malah minder sebenarnya. Ya walaupun kadang banyak anggapan orang itu ya santri katro, kurang media gitu kan, kurang pergaulan. Padahal menurut saya sendiri itu ketika santri berada di pondok pesantren itu ibaratkan kepompong kan. Jadi gini loh, kalau misalkan realita mengatakan bahwa santri itu katro, ketinggalan zaman ataupun apa, mungkin itu bukan istilah disalahkan santri itu sendiri. Jadi nama santri disalahkan, bukan. Mungkin pribadi orangnya lah ya, yang mungkin bahasanya dia berhenti belajar atau berhenti berpikir bahwa ilmu itu sampai mati pun harus dicari. Mungkin bagi mereka yang berhenti belajar, yang dianggapnya katro atau apalah, sebenarnya sih kalau misalkan terus dikaji itu sebenarnya santri itu luar biasa, karena cakupannya itu oleh bahasanya itu oleh energi positif, energi keikhlasannya dari para entah itu pengarang kitabnya yang dikaji oleh santri, dan begitupun oleh para sesepuh-sesepuh pendiri pesantren. Sangat luar biasa untuk dia itu menjadi bekal ketika menghadapi suatu masalah atau ketika terjun di masyarakat. iya benar. Sebenarnya sih luar biasa.
Jadi saya punya ibarat santri itu sebagai fase, dianalogikan sebagai fase menjadi kupu-kupu Kang. Ya, iya proses. Iya proses. Jadi gimana ketika kita berada di pesantren itu, awalnya emang kita tuh seperti ulat. Iya. Ulat itu misalnya kalau tanaman ada ulat itu kan biasanya petani-petani kan mana membasmi atau mengapakan gitu kan, kemudian akhirnya kita menjadilah kepompong. Di situ kita berbulat dengan diri kita supaya nanti bisa keluar menjadi kupu-kupu dan dicari banyak orang. Orang pun juga senang dengan warna-warninya. Nah, Tapi itu mungkin santri yang berhasil. Tapi sebenarnya gini, bahasanya jangan dicari orang. Iya. Santri itu sebenarnya nggak usah dicari juga, dengan sendirinya masyarakat butuh. Nggak usah bahasa dicari. Iya. Kenapa? Karena itu tadi, karena santri itu sebenarnya sebagai mutiara atau permata yang mengendap dalam lumpur-lumpur seperti itu. Iya. Dan jangan dimaterialistiskan. Jadi santri itu jangan dianggap kita dibutuhkan kan. Iya. Karena apa? Karena modelnya anfa'uhum linnas gitu. Jadi santri itu tugasnya ya memberi manfaat kepada orang, memberi manfaat kepada orang. Apapun caranya. Apapun caranya. Asal tidak melanggar batasan-batasan syariat, Iya. yang penting kita bisa bermanfaat. Dan jelas para sesepuh pesantren juga sering bilang, santri itu nggak usah bingung untuk masalah apa, masalah keuangan, masalah keseharian bagaimana, asalkan dia itu ngadep dampar ya, kalau istilah Lirboyo, pesantren Lirboyo itu ada ngadep dampar, itu terus memberi kemanfaatan orang, insya Allah. Dan juga menurut kiai saya juga, Kiai Haji Al-Maghfurlah, Kiai Aziz Mansur, ketika kok manusia atau santri ini meladeni ilmu, maka ibarat kata ilmu sendiri itu bilang, ketika dia diladeni oleh santri, si santri, ilmu itu bilang ke semua makhluk, ke semua alam, hei, misalkan ada menurut kayak saya gitu, hei, semua yang ada di alam semesta, silakan dipenuhi kebutuhan orang ini, si santri ini yang meladeni saya dengan ikhlas. Jadi jangan khawatir. Iya. Kiai Aziz sendiri, Kiai beliau itu Kiai Aziz Mansur Al-Maghfurlah itu bilang seperti itu. Jadi malah kita diladeni tanpa disuruh pun, ketika kita terus khidmah terhadap ilmu, mengajarkan apa yang telah kita dapatkan di pondok pesantren, terus apa yang diutarakan oleh Mbah Yai, itu dijamin ilmu akan memberi pengumuman ke semua khalayak bahwa ini si santri dipenuhi kebutuhan atau apanya dipenuhi. Jadi ini salah satu fadilah atau keutamaan kita, Iya, ketika kita mengabdi kepada ilmu. Iya. Itu ya. Jadi ternyata tujuan santri itu ya mengabdi kepada ilmu ya Kang. Iya, khidmah kepada ilmu, mengabdikan diri. Kenapa sih harus khidmah kepada ilmu? Ya, ilmu ini ada dua ini. Ilmu itu bagaikan pisau. Maksudnya pisau itu bisa tajam. Gini. Ilmu itu bagaikan kayak alat pisau ya, benar pisau. Iya. Pisau ini bisa memberi manfaat, bisa memberi bahaya, madorot. Itu. Nah, yang mana santri itu jelas ya, yang dia geluti itu ilmu-ilmu yang menuju kemanfaatan, ya kan? Nah, kalau kita lihat di dunia ya, di masyarakat atau di mana-mana, ini banyak orang-orang yang istilahnya salah menggunakan ilmu. Nah, ya berarti ilmunya bisa menjadi madorot. Nah, santri itu bisa menjadi penyeimbang di dunia luar. Ketika mereka semerta-merta ya, keilmuannya itu digunakan untuk membahayakan orang lain demi kepentingan diri sendiri,
hanya melihatnya itu jabatan, kekuasaan. Nah, ketika itu merajalela, santri ini sebenarnya fungsinya buat penyeimbang untuk mereka-mereka yang mempunyai ilmu tapi disalahgunakan. Harusnya posisi santri itu kayak gitu ya? Sebenarnya posisinya di situ. Harusnya kayak gitu, penyeimbang. Bukan malah santri ikut mereka yang menggunakan ilmu yang tidak bertanggung jawab Iya. pada ilmu. Jadi terjebak oleh keadaan. Biasanya faktor-faktor ilmu yang digunakan tidak sesuai itu adalah mereka yang ketika pas belajar tidak diniati dengan ikhlas, tidak diniati dibersihkan hatinya dulu. Makanya sangat perlu sekali ketika kita belajar itu harus ada niat, dan niatnya itu ilahi anta maksud, hanya Allah, hanya ridho Allah yang kita cari, hanya rahmat Allah yang kita cari. Sehingga tertimbulnya itu bukan ketika ilmunya banyak, malah yang dicari itu bukan ridho tapi kepentingan sendiri. Ini sangat berbahaya. Kekuasaan. Sebenarnya santri itu jangan mencari ilmu, tujuannya yang itu tadi, untuk kekuasaan atau kepentingan seperti, berarti nggak ada bedanya dong kalau misalkan santri seperti itu dengan mereka yang para korupsi. Iya benar. Dengan mereka yang ketika menjabati sebuah jabatan dia seperti itu. Berarti tidak ada gunanya loh santri itu. Berarti visi misinya santri yang jelas untuk penyeimbang. Realita yang keadaannya ilmu itu sangat banyak yang salah digunakan. Nah, santri mulai dimunculkan sebagai penyeimbang. Jangan sampai ilmu itu dijadikan kehancuran, tapi memberikan sebuah kedamaian. Ya, intinya sih kayak gitu. Mungkin banyak pula sekarang orang-orang yang mempunyai ilmu tapi kok seakan-akan ketika dilihat oleh orang halayak banyak kok malah jadi pandangannya tuh jelek, Kang. Nah, makanya kan sebenarnya yaitu tadi kembali tarif santri itu ya secara penjabaran lebar kembali bahwa adalah mereka yang sedang proses mencari kebenaran sejati ya. Kebenaran sejati. Jadi sebenarnya sih nggak terpaku sama tempat sih sebenarnya. Jadi siapapun bisa menjadi, ketika dia mempunyai ilmu dan ilmunya itu memberi keindahan kehidupan, santri ya, seperti itu. Jadi tadi proses-proses ketika belajar di pesantren pun juga diperhatikan ya, Kang. Jadi mungkin banyak ya santri-santri mungkin apa ya, khas adat ketika mulai ngaji di pesantren itu kan ada talaran-talaran atau ketika niat-niat ngaji itu ya kan. Kemudian kita membacakan Fatihah buat musonif orang-orang tua kita. Itu kan tujuannya kan seperti itu supaya. Iya, jadi mungkin intinya sih artinya gini, Kang. Pembelajaran di pondok pesantren itu sakral sekali. Ya sakral karena dilingkupi oleh kebenaran. Jadi wakul ja'al haqqu itu sebenarnya sakral dari sisi itu. Dari situ. Jadi memperlihatkan kebenaran dan memberantas atau memusnahkan kebatilan sebenarnya mah. Tapi secara realita udah tahu. Secara realita kayaknya mungkin masih jauh lah ya. Iya, masih jauh. Mungkin hanya sekedok aja lah. Sekarang mah kayaknya dilihat masih sekedar proses. Ya itulah. Ya saya juga ya masih banyak PR. Iya, masih banyak PR sebenarnya. Intinya mah kita jangan berhenti belajar lah. Jadi bukan berarti ketika kita udah mondok udah lama misalkan 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun kemudian dia merasa hebat cukup terus berhenti. Nah itu yang terjebak mungkin, Kang. Iya bisa jadi. Iya. Bisa jadi terjebaknya di saya ini santri yang udah lama mondok di sini. Saya yang paling pinter. Lah itu yang terjebak bisa. Itu ya, Kang, bisa jadi terjebak karena gini. Orang menjadi baik itu makanya gini loh. Kenapa istilah Al-Fatihah di dalam sholat itu terus dibaca? Terutama pada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhanku ya Allah, tunjukkan kepadaku siratal mustaqim, jalan yang benar. Berarti bisa jadi secara hakikat kita nggak tahu apakah langkah-langkah kita itu di jalan yang
yang mustaqim apa enggak. Iya, Makanya Al-Fatihah dibaca terus ya, di apa namanya, di dalam sholat. wajib di Nah, sholat apapun itu. Iya, ketika kok seperti itu otomatis belajar pun harus terus. Iya. Karena di dalam sholat pun itu dibaca terus. Kecuali dia nggak sholat misalkan nggak baca surat Al-Fatihah lagi, dia nggak belajar nggak apa-apa. Tapi kan pedoman hikmah daripada dia melakukan sholat 5 waktu terus dia membaca Al-Fatihah, terus di tengah-tengah Al-Fatihah itu ada bacaan ihdinas siratal mustaqim, berarti sama saja secara tidak langsung belajar sinau terus, sinau sampai kamu benar-benar menemui hakikat siratal mustaqim. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Iya benar. Jadi intinya sih jangan berhenti dan terus belajar. Karena iya, Membenahi diri. Walaupun kita kadang sering jatuh-jatuhan, gagal, terus terjatuh kepada lubang yang sama itu kan. iya, Tapi kita yang penting tetap terus jalan, jangan berhenti, apalagi mundur itu malah jadi bahaya ya. Ya mungkin begitu teman-teman. Jadi kesimpulannya mungkin kita sebagai penuntut ilmu, siapapun bisa jadi santri jikalau dia masuk ke definisi yang tadi disebutkan bahwa orang itu selalu mencari kedamaian yang sejati dan kebenaran yang sejati. Itu bisa disebut sebagai santri. Mungkin terima kasih Kang Idris. Ya, sama-sama. Semoga Saya bisa juga ini, bermanfaat. ya, belajar. Iya, kita masih belajar, semuanya juga masih dalam proses karena nggak ada orang yang sudah mencapai puncak keilmuan itu sulit ya kan. Semuanya itu masih dalam proses. Oke, terima kasih Kang Idris. Ya, Saya juga mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Saya juga sama. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih